Hey guys, welcome back. Nah guys, episode 5 dari Moonlight udah rilis ya, hanya di Disney Plus. Ceritanya tentu aja melanjutkan akhir cerita dari episode 4 kemarin, di mana Steven dan Mark tewas dan mendadak muncul di sebuah rumah sakit jiwa. Di sana mereka berdua bertemu sama seorang dewi Mesir berkepala kuda Nil. Baiklah, tanpa berlama-lama di intro, gue langsung aja bahas alur cerita dari episode 5 ini ya. Tapi sebelum gue mulai, yang belum subscribe, monggo di subscribe. Yang udah, makasih ya. di awal film kita menyaksikan Mark dan Steven yang berteriak histeris ketika melihat Dewi Tawaret. Setelah itu si Mark tiba-tiba udah berada di ruangan bersama Hero kembali. Si Hero menjelaskan ke Mark kalau dia ini sering berhalusinasi dan gak bisa membedakan mana yang nyata dan mana yang tidak. Dia di sini ingin mengobati Mark agar bisa sembuh. Si Mark masih gak yakin kalau Hero ini adalah seorang psikiater beneran. Dia tetaplah si Hero, seorang kepala sekte yang jahat. Mark langsung ingin menusuk Hero. Dia dicegah oleh perawat di sana dan dibius. Setelah itu dia kembali lagi ke tempat tadi dia ngeliat Dewi Tawaret bersama Steven. Dewi Tawaret ini menjelaskan ke mereka berdua kalau mereka ini sudah mati dan dia bertugas untuk membantu arwah mereka ke akhirat. Shock si Mark sama Steven ngedengar ini guys. Mark masih gak percaya kalau dia udah mati. Dia membuka sebuah pintu di sana dan ternyata dia berada di sebuah kapal yang sedang mengarungi padang pasir. Tawaret menjelaskan kembali kalau tuh kapal sedang berada di akhirat dan menuju tujuan akhir, yaitu neraka atau surga, tergantung dari hasil timbangan mereka. Dia kemudian mengambil jantung keduanya dan menaruhnya di timbangan keadilan. Kalau timbangan itu nggak seimbang, maka mereka akan masuk neraka. Tapi kalau seimbang, maka surga. Si Tawaret bingung ngeliat tuh timbangan yang goyang-goyang nggak jelas. Dia pun sadar kalau tuh jantung nggak utuh. Masih banyak rahasia di antara mereka berdua. Dia pun menyuruh mereka untuk masuk ke dalam kapal lagi dan saling tukar rahasia di antara mereka supaya tuh timbangan bisa seimbang. Mereka berdua pun masuk kembali ke dalam. Si Mark ngasih usul untuk ngabisin aja tuh kuda Nil dan ambil alih tuh kapal. Steven tentu aja nggak setuju. Dia melihat-lihat ke jendela pintu yang ternyata adalah memori mereka yang lampau. Kemudian Steven masuk ke dalam sebuah ruangan. Tuh ruangan berisi mayat-mayat yang sedang duduk. Mark pun menjelaskan mayat-mayat ini semua adalah korbannya dulu. Mereka semua adalah penjahat. Dulu Khonshu meminta dia untuk menghabisi mereka semua karena kejahatannya. Tiba-tiba di ruangan itu, Steven ngelihat ada anak kecil. Dia pun mengejarnya. Steven gak tahu kenapa tiba-tiba ngunci pintu agar Mark tidak mengikutinya. Steven kemudian menyaksikan nyokap dan bokapnya di sebuah piknik keluarga. Dia pun ngelihat dirinya yang masih kecil bersama adiknya. Baru tahu dia kalau dia ternyata punya adik. Steven mengikuti mereka berdua yang pergi main ke dalam sebuah gua. Di luar gua lagi hujan deras. Kayaknya tuh gua akan banjir dah dan kedua anak tadi akan terperangkap. Sedangkan Mark sedang sibuk nyari pintu lain untuk ngejar Steven. Dia pun ngelihat sebuah ruangan yang berisi orang-orang. Ketika dia masuk, dia melihat Steven ada di sana. Tempat tersebut guys ternyata adalah memori Mark sewaktu adiknya tewas di dalam gua tadi. Ibu mereka terlihat sangat terpukul. Dia menyalahkan Mark kecil karena kematian itu. Mark kecil lari ke atas karena takut. Steven nyusul ke atas. Di atas dia menyaksikan kembali memori Mark kecil sewaktu ulang tahun, di mana ibunya masih tetap menyalahkan Mark walaupun sudah lewat beberapa tahun. Mark kecil lari ke sebuah ruangan. Steven mau nyusul ke dalam, tapi langsung dihalangi oleh Mark. Si Mark gak mau Steven masuk ke dalam ruangan itu. Dia gak mau Steven ingat memori memilukan itu guys. Tapi Steven maksa. Mereka berdua malah pindah ke tempat lain. Ke tempat di mana bokapnya Layla tewas. Mark menjelaskan ke Steven kalau bukan dia yang ngabisin bokapnya. Dia malahan mau ngebantu. Yang akhirnya dia juga kena tembak dan sekarat. Steven kemudian menyaksikan memori Mark yang sekarat karena terluka dan mau ngabisin dirinya sendiri. Di tempat itu, Dewa Khonshu pertama kali muncul guys dan mencegah Mark untuk ngabisin dirinya. Khonshu meminta Mark untuk bersumpah untuk membantunya dalam memerangi kejahatan. Jika dia bersumpah, maka Khonshu akan merasuki dirinya dan menjadikan Mark avatarnya. Semua luka Mark akan otomatis sembuh.
Akhirnya Mark bersumpah. Khonshu pun muncul dan menamai kesatria barunya ini dengan julukan Moon Knight. Inilah asal cibakal Moon Knight ya guys. Setelah itu mereka berdua kembali keluar kapal. Kejadian aneh pun muncul di sana. Taweret menjelaskan ada ketidakseimbangan di akhirat. Mark langsung bilang ini ulah Hero. Dia minta Taweret menghidupkan mereka kembali untuk mencegah Hero. Taweret pun langsung mengubah haluan dan menuju gerbang Osiris biar mereka bisa keluar dan hidup kembali. Mereka berdua masuk kembali ke dalam karena timbangan belum stabil. Berarti masih ada memori Mark yang belum seutuhnya Steven tahu. Pasti kamar tadi yang dilarang oleh Mark. Mark masih ngotot ngelarang Steven ke sana. Steven nggak setuju guys, dia tetap ngotot masuk. Dan akhirnya Mark pun membawa Steven ke ruangan itu. Di sana dia ngelihat Mark kecil yang ketakutan karena ibunya menggendor-gendor pintu. Saking ketakutannya si Mark menciptakan jati dirinya yang lain, yaitu Steven. Inilah guys awal muasal Steven muncul. Dia diciptakan oleh Mark karena kebrutalan ibunya terhadap dirinya. Ibunya menyiksa dia karena kematian adiknya. Mark membawa Steven keluar dari sana. Dia melindungi Steven dari memori pilu itu. Mark juga mengatakan kalau ibunya itu sudah meninggal. Kaget Steven mendengar itu. Dia bilang, mana mungkin. Setelah itu kita dibawa ke memori di mana ibunya meninggal. Mark berada di luar dan gak masuk ke dalam rumah. Walaupun ibunya jahat sama dia tetap aja sedih atas kehilangan ibunya. Saking sedihnya, dia memunculkan kembali jati diri Steven yang udah lama gak muncul. Inilah guys awal dari kehidupan mereka yang tumpang tindih. Mereka berdua kemudian sadar kalau kapal telah berhenti. Mereka pun keluar lagi dan menyaksikan gerbang Osiris di depan mereka. Taweret menjelaskan kalau timbangan mereka belum stabil, jadi mereka terpaksa akan masuk ke neraka. Para mayit-mayit berdatangan ke kapal untuk menjemput mereka ke neraka. Mark gak tinggal diam gitu aja, dia ngelawan mereka. Tapi apa daya guys, gak kuat juga dia ngelawan semuanya. Dia kalah. Melihat Mark kalah, Steven ngebantu dan menghajar para mayit. Mereka kira itu udah selesai. Tapi ada mayit yang lain muncul di belakang Mark dan menarik keluar. Steven mencoba ngebantu, malah dia yang terjatuh keluar kapal guys. Steven kemudian mencoba mengejar tuh kapal, tapi dia nggak bisa. Dia telah berubah menjadi patung. Di atas kapal timbangan mereka mendadak seimbang. Karena seimbang, Mark pun langsung masuk surga. Dia masih belum sadar sepenuhnya akan hal ini karena bengong-bengong gitu guys. Yah begitu deh guys akhir cerita dari Moon Knight episode 5 ini. Dua kepribadian, yang satu masuk neraka, yang satu lagi masuk surga. Dan kayaknya kebalik ya. Seharusnya Mark yang ke neraka dan Steven yang ke surga. Karena kan Mark banyak kebunuh, sedangkan Steven ini orang baik-baik. Baiklah guys, jangan lupa tonton kelanjutannya ya, yaitu di episode terakhir, yaitu episode 6 di Filosofi Film. Dan dukung kami dengan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.